Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Teacher harap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anakku, kali ini kita akan belajar tematik tema D, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semua my student? Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki makna. Dalam sebuah kalimat mengandung beberapa unsur. Apa saja unsur kalimat itu? Unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja seperti belajar, bermain, dan menyanyi. Bisa berupa kata sifat seperti besar, kecil, cantik. Bisa berupa kata benda seperti guru, murid, atau berupa kata bilangan 2 tahun, 2, 10, dan lain-lain. Unsur kalimat selanjutnya adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata benda. Misalnya, ibu, harimau, dan pakaian. Unsur kalimat selanjutnya adalah keterangan. Di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang terjadi dalam kalimat tersebut. Keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan tempat, misalnya di rumah, di sekolah, dan di pasar. Keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan serius, dengan bersemangat. Keterangan tujuan, misalnya agar naik kelas supaya bersih. Keterangan alat, misalnya menggunakan krayon, mengendarai sepeda, menggunakan sekop. Keterangan waktu, misalnya pada hari Senin, pukul 7 pagi pada musim hujan. Keterangan penyerta, misalnya bersama ayah, dengan ibu, ditemani kakaknya. Nah, itu adalah macam-macam keterangan ya. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. 1. Contohnya, ibu memasak. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat. Kata memasak itu termasuk dalam kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, ayah gelisah. Ayah adalah subjek, gelisah adalah predikat. Kata gelisah itu merupakan predikat yang berupa kata sifat. Kemudian yang ketiga, Tono adalah seorang pilot. Tono adalah subjek, seorang pilot adalah predikat. Seorang pilot adalah predikat berupa kata benda.
Contoh kalimat yang kedua, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. 1. Ibu memasak sayur. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, sayur adalah objek. Yang kedua, kakak menulis surat. Kakak adalah subjek, menulis adalah predikat, surat adalah objek yang dikenakan tindakan ya. Kemudian Doni melihat beruang. Doni adalah subjek, melihat adalah predikat, beruang adalah objek. Contoh kalimat selanjutnya, poin ketiga, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, keterangan. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, di dapur adalah keterangan. Nah, ini keterangan tempat ya. Kemudian kakak menulis dengan semangat. Kakak itu adalah subjek, menulis adalah predikat, dengan semangat itu adalah keterangan. Kita masuk ke contoh kalimat selanjutnya. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini kalimatnya lengkap berarti ya. Yang pertama, ibu memasak sayur di dapur. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, sayur adalah objek, di dapur adalah keterangan. Kemudian contoh selanjutnya, kakak menulis surat dengan semangat. Kakak adalah subjek, menulis adalah predikat, surat adalah objek, dengan semangat adalah keterangan. Oke. Yang ketiga, Doni melihat gajah di kebun binatang. Doni adalah subjek, melihat adalah predikat, gajah adalah objek, di kebun binatang adalah keterangan. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang mengandung beberapa unsur kalimat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kalian buka halaman 82. Di sana ada cerita yang berjudul Menanam Terumbu Karang. Nah, setiap membaca cerita, tentu kita pasti menanggapi sebuah cerita. Dalam menanggapi sebuah cerita, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat. Nah, ini adalah contoh kalimat tanggapan dari cerita yang berjudul Menanam Terumbu Karang. Dibaca baik-baik dan disimak baik-baik contoh kalimat tanggapannya ya. Sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk hidup beserta lingkungannya. Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Tuhan juga telah menganugerahkan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan menjaga kelestarian alam, berarti kita telah mensyukuri anugerah Tuhan yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Menjaga kelestarian alam merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman. Setiap orang juga berhak menikmati hasil alam untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, jika ada hak, berarti ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajibannya adalah setiap orang harus menghormati hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan hasil alam. Bagaimana caranya? Dengan menjaga lingkungan dan melestarikan alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Baik anak-anak, untuk tugas pertama kalian yaitu tentukan unsur-unsur kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, teacher kasih contoh ya. Nomor 1, dokter menuliskan resep obat untuk kakek. Kalian garis bawahi kata-katanya. Dokter menuliskan resep obat untuk kakek. Dokter sebagai subjek, menuliskan sebagai predikat resep obat objek, dan untuk kakek keterangan. Jadi kalian tulis seperti ini ya. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, kalian tulis soalnya kembali di buku tulis lalu kerjakan seperti contoh nomor 1 ya. Setelah menyelesaikan tugas 1, kalian kerjakan soal latihan evaluasi di Google Form berikut ini ya. Nah, linknya teacher letakkan di deskripsi ya. Ada tanda panah di bawah video, kalian klik saja. Di situ ada linknya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.